Perhatikan gambar. Diketahui luas segitiga CDE adalah 30 cm persegi. Luas bangun ABC adalah 96 cm persegi. Keliling bangun ABCDE adalah titik-titik. Maka jawabannya yaitu 50 cm. Bagaimana jawaban ini bisa diperoleh? Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas contoh soal penilaian akhir semester mata pelajaran matematika kelas 8 sekolah menengah pertama atau kelas 8 madrasah sanawiyah semester yang pertama. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum merdeka. Selamat datang di channel YouTube 1001 Ide. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Perhatikan soal yang pertama. Hasil pangkat berikut yang benar adalah titik-titik. Pertama yang A. 81 pangkat 3/4 sama dengan 36. Kita akan buktikan. 81 pangkat 3/4. 81 itu sama dengan 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 dipangkatkan 3/4. Itu sama dengan 3 pangkat 4 dikali 3/4. Atau ini sama dengan 3 pangkat 3. Yaitu 27. Jadi yang A ini tidak memenuhi. Kemudian yang B. 125 pangkat 4/3. 125 itu sama dengan 5 pangkat 3. Kemudian dipangkatkan 4/3 atau 5 pangkat 3 dikali 4/3. Itu sama dengan 5 pangkat 4. Hasilnya yaitu 625. Jadi yang B tidak memenuhi. Selanjutnya yang C. 128 pangkat 5/7. 128 itu sama dengan 2 pangkat 7. Dipangkatkan lagi 5/7. Maka ini sama dengan 2 pangkat 7 dikali 5/7. Ini sama dengan 2 pangkat 5. Hasilnya sama dengan 32. Yang C ini memenuhi. Perhatikan yang D. 256 pangkat 1/2. Ini sama dengan 256 itu sama dengan 16 pangkat 2. 16 pangkat 2 dipangkatkan 1/2. Ini sama dengan 16 pangkat 2 dikali 1/2. Jawabannya adalah 16 pangkat 1. Atau nilainya 16. Ini tidak memenuhi. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Selanjutnya soal yang nomor 2. Nilai N yang memenuhi persamaan 2N sama dengan 2048 adalah titik-titik. Perhatikan 2N sama dengan 2048. 2048 itu sama dengan 2 pangkat 11. Maka 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 11. Basisnya sama 2. Maka nilai N-nya sama dengan 11. Jawabannya adalah yang D. Selanjutnya soal nomor 3. Hasil dari 125 pangkat 2 ditambah 25 pangkat 3 dibagi dengan 5 pangkat 2. Perhatikan 125 pangkat 2 ditambah 25 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 2. 125 itu sama dengan 5 pangkat 3. Kemudian dipangkatkan 2 ditambah 25 itu sama dengan 5 pangkat 2. Kemudian dipangkatkan 3. Selanjutnya dibagi 5 pangkat 2. 5 pangkat 3 dipangkatkan 2 berarti 5 pangkat 3 dikali 2 yaitu 5 pangkat 6. Ditambah 5 pangkat 2 dipangkatkan 3 yaitu 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 2. Ini sama dengan 5 pangkat 6 ditambah 5 pangkat 6 sama dengan 2 dikali 5 pangkat 6. 5 pangkat 6 dibagi dengan 5 pangkat 2 ini sama dengan 5 pangkat 6 dikurangi 2. Maka 2 dikali 5 pangkat 4. 5 pangkat 4 itu 625. Dikali 2 hasilnya 1250. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 ini yang D. Soal selanjutnya, soal nomor 4. Hasil dari 3 pangkat negatif 3 dikurangi 9 pangkat negatif 2. Ini sama dengan 3 pangkat negatif 3 itu sama dengan 1/3 pangkat 3. Dikurangi 9 pangkat negatif 2 itu berarti 1/9 pangkat 2. Ini sama dengan
1/27 dikurangi 1/81. Kita samakan penyebutnya dengan 81. 1/27 itu sama dengan 3/81 dikurangi 1/81. Maka jawabannya, karena ini penyebutnya udah sama, maka kita jumlahkan pembilangnya. 3 dikurangi 1 hasilnya 2. Maka jawabannya 2/81, jawabannya yang B. Soal selanjutnya, nomor 5. Hasil dari 3/12 ditambah 2/108 dikurangi 2 dari 243. 3/12 itu sama dengan 3 akar 12 itu sama dengan akar 4 dikali 3. Selanjutnya ditambah 2 dikali akar. Akar dari 108 itu sama dengan akar dari 36 dikali 3. Kemudian dikurangi 2 dikali akar 243 itu sama dengan akar 81 dikali 3. Maka 3 dikali 2 akar 3, kemudian 2 ditambah 6 akar 3 dikurangi 2 dikali 9 akar 3. Itu sama dengan 6 akar 3 ditambah 12 akar 3. Kemudian dikurangi 18 akar 3. 6 akar 3 ditambah 12 akar 3 itu sama dengan 18 akar 3 dikurangi 18 akar 3. Hasilnya sama dengan 0. Maka nomor 5 ini jawabannya yang B. Selanjutnya soal nomor 6. Bentuk sederhana dari 10 akar 24 ditambah 4 akar 6 dibagi 4 akar 7 dikurangi 6 akar 3. 10 akar 24 itu sama dengan 10 dikali akar 24 itu sama dengan 4 dikali 6. Ditambah 4 akar 6 dibagi 4 akar 27. Akar 27 itu sama dengan akar 9 dikali 3 dikurangi 6 akar 3. Maka 10 dikali 2 akar 6 ditambah 4 akar 6 dibagi 4 dikali akar 3 dikurangi 6 akar 3. Berarti sama dengan 20 akar 6 ditambah 4 akar 6 dibagi 12 akar 3 dikurangi 6 akar 3. Hasilnya 24 akar 6 dibagi dengan 6 akar 3. Atau ini sama, 24 dibagi 4 berarti 24 dibagi 6 hasilnya 4. Akar 6 dibagi akar 3 hasilnya akar 2. Maka jawabannya 4 akar 2 yaitu yang A. Selanjutnya soal nomor 7. Sebuah persegi panjang berukuran panjang 9 ditambah 2 akar 3 dan lebar 9 dikurangi 2 akar 3. Keliling dan luas persegi panjang tersebut berturut-turut adalah titik-titik. Berarti yang kita cari keliling terlebih dahulu. Keliling itu 2 dikali panjang ditambah 2 kali lebar. Ini adalah rumus dari keliling. Berarti 2 dikali dalam kurung 9 ditambah 2 akar 3. Kemudian ditambah 2 dikali 9 dikurangi 2 akar 3. Berarti 2 dikali 9 ditambah 2 akar 3 berarti 18 ditambah 4 akar 3. Kemudian ditambah 2 dikali dalam kurung 9 dikurangi 2 akar 3 berarti 18 dikurangi 4 akar 3. 4 akar 3 dikurangi 4 akar 3 hasilnya sama dengan 0. Maka 18 ditambah 18 hasilnya 36, satuannya cm. Maka kelilingnya 36 cm. Selanjutnya luas yaitu panjang dikali lebar. Panjangnya 9 ditambah 2 akar 3 dikali lebarnya 9 dikurangi 2 akar 3. 9 dikali 9 hasilnya 81. 9 dikalikan negatif 2 akar 3 berarti negatif 18 akar 3. 2 akar 3 dikali 9 berarti positif 18 akar 3. 2 akar 3 dikali negatif 2 akar 3 berarti 2 dikali negatif 2 berarti negatif 4. Akar 3 dikali akar 3 hasilnya 3. 4 dikalikan negatif akar 3 berarti negatif 12. 18 akar 3 dikurangi 18 akar 3 hasilnya 0. Maka 81 dikurangi 12 hasilnya 69. Satuannya cm persegi. Maka jawabannya yang C 36 cm dan 69 cm persegi. Soal nomor 8. Hasil pangkat berikut yang benar adalah titik-titik. Perhatikan cari yang basisnya sama yaitu 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4. Itu sama dengan 3 pangkat 3 ditambah 4.
atau sama dengan 3 pangkat 7. Maka jawaban yang tepat nomor 8 yang B. Selanjutnya soal nomor 9. Hasil pemangkatan dari negatif 3A kemudian dipangkatkan 5. Berarti sama dengan negatif 3 pangkat 5 dikali A pangkat 5. Negatif 3 pangkat 5 sama dengan negatif 243 dikali A pangkat 5. Atau sama dengan negatif 243 A pangkat 5. Jawabannya yang A. Selanjutnya soal nomor 10. Hasil dari 4 dikali 10 pangkat negatif 8 dikali 9 dikali 10 pangkat negatif 5. Berarti 4 dikalikan 9 terlebih dahulu yaitu 36. Kemudian dikali 10 pangkat negatif 8 dikali 10 pangkat negatif 5. Perhatikan 10 pangkat negatif 8 dikalikan 10 pangkat 5 karena basisnya sama. Maka bisa kita gunakan 10 pangkat negatif 8 ditambah 5. Maka 36 dikali 10 pangkat negatif 3 atau ini sama dengan 3,6 dikali 10 pangkat negatif 2. Jawabannya berarti yang A. Selanjutnya soal nomor 11. Untuk soal nomor 11 sama sampai dengan soal nomor 20 ini adalah bab yang kedua yaitu teorema Pythagoras. Pertanyaan nomor 11. Pada segitiga berlaku PR kuadrat dikurangi QR kuadrat lebih kecil daripada PQ kuadrat. Pernyataan berikut yang benar adalah titik-titik. Berarti PR kuadrat dikurangi QR kuadrat lebih kecil dari PQ kuadrat. Atau PR kuadrat itu lebih kecil dari PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. Maka segitiga PQR ini tumpul di titik Q. Karena ini lebih kecil untuk PR kuadratnya. Maka jawabannya yang D, segitiga PQR tumpul di titik Q. Selanjutnya soal nomor 12. Sebuah tangga yang panjangnya 6,5 meter disandarkan ke ujung atas tiang listrik. Jika jarak ujung bawah tangga ke tiang listrik 2,5 meter, tinggi tiang listrik adalah titik-titik. Untuk mempermudah kita buat dalam bentuk gambar segitiga siku-siku di mana PR ini adalah tangga. Kemudian panjang tangganya 6,5 meter. Kemudian PQ ini adalah tinggi tiang listrik. Terus jarak QR berarti jarak ujung bawah tangga ke tiang listrik yaitu 2,5 meter. Maka PQ sama dengan akar dari PR kuadrat dikurangi QR kuadrat. Berarti akar dari 6,5 kuadrat dikurangi 2,5 kuadrat. Yaitu akar dari 42,25 dikurangi 6,25. Yaitu akar dari 36. Akar dari 36 yaitu 6. Satuannya meter. Maka jawabannya adalah yang C yaitu 6 meter. Selanjutnya soal nomor 13. Sebuah segitiga sama kaki, panjang sisi-sisi sama kakinya 26 cm. Jika tinggi segitiga 24 cm, keliling segitiga tersebut adalah titik-titik. Untuk mempermudah kita buat dalam bentuk gambar, ini adalah segitiga sama kaki. Panjang kakinya 26 cm, tingginya 24 cm. Maka yang bawahnya di sini X dengan X atau 2X. Kita cari nilai X-nya terlebih dahulu. Nilai X-nya terlebih dahulu. Yaitu akar dari 26 kuadrat yaitu sisi miring dikurangi 24 kuadrat yaitu sisi tegak. Maka ini sama dengan akar dari 676 dikurangi 576. Hasilnya akar dari 100. Maka X-nya sama dengan 10 cm. Berarti 2X. 2X itu berarti 20 cm. Maka kelilingnya 26 cm ditambah 26 cm ditambah X-nya 10 ditambah lagi 10. Hasilnya sama dengan 72 cm. Berarti jawabannya adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 14. Perhatikan gambar berikut.
nilai X yang memenuhi adalah titik-titik. Di sini terlebih dahulu kita cari nilai dari T-nya, tingginya. Jadi perhatikan pada segitiga siku-siku yang sebelah kiri. T itu sama dengan akar dari sisi miring yaitu 40 kuadrat dikurangi sisi yang bawah yaitu 24 kuadrat. Berarti akar dari 1600 dikurangi 576 yaitu akar dari 1024 ini sama dengan 32 cm. Tingginya berarti 32 cm. Maka perhatikan untuk panjang sisi miringnya sama dengan akar dari 60 kuadrat ditambah dengan tingginya yaitu 32 kuadrat. Atau sama dengan akar dari 3600 ditambah 1024. Yaitu akar dari 4624 yaitu akarnya 68. Berarti 4x ditambah 8 sama dengan 68. Maka 4x sama dengan 60 sehingga nilai x-nya sama dengan 60 dibagi 4 yaitu 15. Jadi jawabannya soal yang nomor 14 ini yang B, yaitu 15. Selanjutnya soal nomor 15, keliling belah ketupat yang panjang diagonalnya 30 cm dan 17 cm adalah titik-titik. Kita cari kelilingnya. Untuk mempermudah kita buat dalam bentuk gambar, di mana diagonalnya 30 cm, berarti dari titik tengah, dari masing-masing ke sisi diagonal yaitu 15 cm ditambah dengan 15 cm. Satu lagi diagonalnya 36 cm 72 cm. Berarti 36 cm ditambah 36 cm. Kita cari sisinya, salah satu sisinya. Berarti S sama dengan akar dari 36 kuadrat ditambah 15 kuadrat. 36 kuadrat itu 1296 ditambah 15 kuadrat itu 225, berarti akar dari 1521, berarti akar dari hasilnya 39 satuannya cm. Maka sisinya ini 39 cm. Karena pada belah ketupat ini panjang sisinya semua sama. Maka kelilingnya sama dengan 4 dikali sisi, berarti 4 dikali 39 hasilnya 156 satuannya cm. Jawabannya yang B. Soal nomor 16. Sebuah kapal berlayar ke arah timur sejauh 126 km, kemudian berbelok ke selatan sejauh 168 km. Jarak terpendek kapal dengan posisi semula adalah titik-titik. Perhatikan kapal berlayar 126 cm ke arah kiri, kemudian ke arah selatan sejauh 168 km. Jarak terpendeknya berarti yang sisi miring. Misalkan kita beri simbol X, sisi X. Maka sisi X itu yaitu akar dari 126 kuadrat ditambah dengan 168 kuadrat. 126 kuadrat itu sama dengan 15.876. 168 kuadrat itu 28.224. Maka kita jumlahkan. Ini sama dengan akar dari 44.100. X-nya berarti 210 satuannya kilometer. Jawabannya yang C. Selanjutnya soal nomor 17. Dari gambar balok di bawah panjang AB sama dengan 40 cm, AE sama dengan 24 cm, dan HE sama dengan 18 cm. Panjang diagonal ruang balok tersebut adalah titik-titik. Kita gambar lagi, perhatikan. AB panjangnya 40 cm, kemudian AE panjangnya 24 cm, selanjutnya HE panjangnya 18 cm. Karena kita akan mencari diagonal ruang, kita cari dulu diagonal bidangnya yaitu sisi AC. Berarti sisi AC ini sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB kuadrat itu 40. Berarti 40 cm 40 kuadrat ditambah BC kuadrat. Perhatikan panjang sisi BC sama dengan panjang sisi EH yaitu 18. Maka BC kuadrat sama dengan 18 kuadrat. 40 kuadrat berarti 1600 ditambah 18 kuadrat 324. Hasilnya akar dari 1924 yaitu
Akar dari 1924. Selanjutnya kita cari sisi AG. Diagonal AG. AG itu sama dengan akar dari AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Itu sama dengan akar dari 1924 ditambah CG. Berarti CG itu sisi tegak sama dengan sama panjangnya dengan sisi AE yaitu 24, berarti 24 kuadrat. Maka akar dari 1924 ditambah 576 ini sama dengan akar dari 2500. Akar dari 2500 adalah 50, satuannya cm. Berarti panjang diagonal ruangnya yaitu 50 cm C. Selanjutnya soal nomor 18, perhatikan gambar. Diketahui luas segitiga CDI adalah 30 cm persegi. Luas bangun ABCE adalah 96 cm persegi. Keliling bangun ABCDE adalah titik-titik. Perhatikan pada segitiga CDE. Luasnya yaitu setengah alas dikali tinggi. Luas segitiga CDE itu 30 sama dengan setengah dikali alasnya DE yaitu 5 dikali tingginya panjang EC. Maka kita ke perkalian silang 30 dikali 2 60 sama dengan 5 dikali EC. Maka sisi EC 60 dibagi 5 hasilnya 12. Berarti EC itu panjangnya 12. Selanjutnya kita cari panjang dari CD. CD itu akar dari DE kuadrat ditambah EC kuadrat. Berarti akar dari 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Yaitu akar dari 25 ditambah 144. Yaitu akar dari 169. Yaitu hasilnya 13 cm. Jadi sisi CD itu 13 cm. Untuk mempermudah kita harus cari sisi AB. Sisi AB untuk mempermudah perhatikan pada garis lurus ini kita kasih tanda 0.0. Maka perhatikan pada jajar genjang ABCE di mana alas rumus luasnya itu alas dikali dengan tinggi. Alasnya itu berarti 12. Berarti alas dikali tinggi. Berarti ya luasnya itu 96 cm persegi sama dengan alasnya itu berarti panjang dari EC. Panjang dari EC itu berarti 12 dikali dengan tingginya O ke E. Maka O ke E ini sama dengan 96 dibagi 12 hasilnya 8. Selanjutnya kita cari sisi AE. Sisi AE ini berarti akar dari, karena ini segitiga siku-siku, akar dari OA kuadrat ditambah dengan OE kuadrat. Berarti akar dari 6 kuadrat ditambah dengan OE panjangnya 8 kuadrat. Itu sama dengan akar 36 ditambah 64. Itu sama dengan akar dari 100 atau panjangnya sama dengan 10 cm. Maka kelilingnya yaitu panjang AB ditambah panjang BC ditambah panjang CD ditambah panjang DE panjang AE. Berarti 12 ditambah 10 ditambah 13 ditambah 5 ditambah 10. Ini sama dengan 50, satuannya cm. Maka jawabannya yang D. Selanjutnya soal nomor 19. Dua tongkat bersandar pada tembok. Jarak antar alas kedua tongkat tersebut sama yaitu 1 meter. Panjang kedua tongkat tersebut masing-masing 1,25 dan 2,6 meter. Selisih kedua tongkat tersebut dari lantai adalah titik-titik. Untuk mempermudah perhatikan gambar berikut. Jadi alas tongkatnya itu sama, jaraknya yaitu 1 meter. Panjang tongkat yang pertama 1,25 meter. Tingginya T1. Kemudian panjang tongkat selanjutnya 2,6 meter, tingginya adalah T, misalkan tingginya adalah T. Maka kita cari nilai T1 dengan nilai T.
T1 berarti akar dari 1,25 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Karena ini segitiga siku-siku. Atau sama dengan akar dari 1,56 dikurangi 1. Berarti akar dari 0,56. Yaitu 0,75 meter. Berarti tinggi T1 itu 0,75 meter. Selanjutnya T. Berarti T itu akar dari 2,6 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Atau akar dari 6,76 dikurangi 1. Yaitu akar dari 5,76. Jawabannya 2,4 meter. Maka selisihnya T2 dikurangi T1. Yaitu 2,4 dikurangi 0,75. Yaitu 1,65 satuannya meter. Berarti jawabannya yang C. Soal nomor 20. Perhatikan gambar gabungan dua persegi di samping. Jika luas persegi kecil 225 cm persegi, nilai A adalah titik-titik. A itu perhatikan ini adalah panjang diagonal. Maka luas persegi yang kecil itu sama dengan sisi yang kecil kuadrat. Perhatikan luas persegi kecil yaitu 225 sama dengan sisi yang kecil kuadrat. Akar dari 225 yaitu 15. Maka panjang sisi yang kecil ini adalah 15 cm. Maka untuk mencari nilai A, ini sisi miring. Berarti akar dari 45 kuadrat sisi tegak ditambah dengan akar dari sisi yang bawah yaitu 45 cm ditambah 15 cm yaitu 60 cm berarti 60 kuadrat. Berarti akar 2025 ditambah 3600 yaitu akar dari 5625 atau ini sama dengan 75 satuannya meter. Jawabannya yang B. Selanjutnya soal nomor 21 sampai dengan soal nomor 30 ini bab yang ketiga materinya yaitu persamaan linier satu variabel. Nilai P yang memenuhi persamaan P dikurangi 3 sama dengan 11 adalah titik-titik. Berarti P dikurangi 3 sama dengan 11, maka P-nya sama dengan 11, negatif 3 dari ruas kiri pindahkan ke ruas kanan menjadi positif 3. Maka nilai P-nya sama dengan 14. Jawabannya yang A. Selanjutnya soal nomor 22. Persamaan berikut yang ekuivalen dengan 7 dikurangi 3Y sama dengan 11 adalah titik-titik. Perhatikan 7 sama dengan 3Y dikurangi 11. Maka 3Y sama dengan 7. Negatif 11 dari ruas kanan pindahkan ke ruas kiri menjadi positif 11. Maka 7 ditambah 11 hasilnya 18 sama dengan 3Y. Maka nilai Y-nya sama dengan 18 bagi 3 hasilnya 6. Jawabannya yang D, Y sama dengan 6. Soal selanjutnya yaitu nomor 23. Irfan mempunyai kelereng sebanyak X buah. Sedangkan kelereng Adi 3 buah kurangnya dari kelereng Irfan. Jika banyak kelereng Adi adalah 18 buah, kalimat matematika yang benar sesuai keterangan di atas adalah titik-titik. Maka jawabannya X dikurangi 3 sama dengan 18. Selanjutnya nomor 24. Dua bilangan berurutan mempunyai jumlah 129. Bilangan yang terbesar adalah titik-titik. Misalkan bilangan yang pertama N. Maka bilangan selanjutnya karena berturut-turut ditambah 1. Berarti N ditambah 1. Maka N ditambah 1 sama dengan 129. N ditambah N berarti 2N ditambah 1 sama dengan 129. Maka 2N sama dengan 129 dikurangi 1 yaitu 128. Maka nilai N-nya sama dengan 64. Berarti ini nilai untuk bilangan terkecilnya 64. Maka bilangan terbesarnya N ditambah 1. Berarti 64 ditambah 1 sama dengan 65. Jawabannya yang C. Soal selanjutnya nomor 25. Sebuah persegi panjang mempunyai lebar X cm dan panjangnya 3 cm kurang dari 2 kali lebarnya. Jika keliling panjang persegi panjang itu 36 cm,
nilai X sama dengan titik-titik. Perhatikan lebarnya X cm, panjangnya 3 cm kurang dari 2 kali lebarnya. Berarti 2 dikali X dikurangi 3, satuannya cm. Kelilingnya sama dengan 36 cm. Rumus dari keliling sama dengan 2 dikali panjang ditambah 2 dikali lebar. Berarti kelilingnya 36 sama dengan 2 dikali panjang, panjangnya X. Kemudian ditambah 2 dikali dalam kurung 2X dikurangi 3. Berarti 36 sama dengan 2X. 2 dikali 2X berarti 4X. 2 dikalikan negatif 3 berarti negatif 6. Maka negatif 36, kemudian negatif 6 dari ruas kanan pindahkan ke ruas kiri menjadi positif 6. 36 ditambah 6, 42 sama dengan 2X ditambah 4X berarti 6X. Maka X-nya 42 dibagi 6 hasilnya 7. Maka X-nya 7 cm, jawabannya yang A. Soal selanjutnya yaitu nomor 26. Amir mempunyai uang Rp3.000 kurangnya dari Burhan. Jika uang mereka Rp18.000, maka banyak uang Amir adalah titik-titik. Misalkan uang Burhan sebagai X, simbolkan X. Uang Amir berarti X dikurangi 3.000, karena uang Amir itu 3.000 kurangnya dari Burhan. Maka uang Amir ditambah uang Burhan berarti uang mereka itu 18.000. Maka X ditambah X dikurangi 3.000 sama dengan 18.000. Maka 2X dikurangi 3.000 sama dengan 18.000. Maka 2X sama dengan 18.000 ditambah 3.000 yaitu 21.000. Maka nilai X-nya 21.000 dibagi 2 yaitu 10.500 nilai X-nya. Sedangkan uang Amir adalah X dikurangi 3.000. Berarti uang Amir X dikurangi 3.000. X-nya substitusi dengan 10.500. Kemudian dikurangi 3.000. Hasilnya 7.500. Maka jawabannya yang B. Selanjutnya soal nomor 27. Penyelesaian dari 3/2N sama dengan 15. Berarti 3/2N sama dengan 15. Ini perkalian silang. Berarti 3N sama dengan 15 dikali 2. Berarti 2 dikali 5N-nya. 2 dikali 15 dibagi 3. Hasilnya 2 kali 15, 30. 30 dibagi 3. Hasilnya sama dengan 10. Maka N-nya sama dengan 10. Jawabannya yang A. Nomor 28. Persamaan di bawah ini yang ekuivalen dengan persamaan 2Y dikurangi 4 sama dengan Y dikurangi 11 dikurangi Y. Maka 2Y, jadi ya suku yang sejenis yaitu Y, kita jumlahkan 2Y ditambah Y, karena negatif Y dari ruas kanan pindah ke ruas kiri, sama dengan 11 ditambah dengan 4, karena 4 itu dari negatif 4 dari ruas kiri pindahkan ke ruas kanan. 2Y ditambah Y berarti 3Y sama dengan 11 ditambah 4, 15. Maka nilai Y sama dengan 15 dibagi 3 yaitu 5. Jawabannya yang B. Selanjutnya soal nomor 29. Umur adik 2 tahun lebih muda dari umur kakak. Jika umur kakak sekarang Y tahun, umur adik 3 tahun yang akan datang adalah titik-titik tahun. Misalkan umur adik sama dengan Y dikurangi 2. Umur adik 3 tahun mendatang berarti Y dikurangi 2 ditambah 3. Yaitu Y ditambah 1. Maka jawabannya yang B. Soal nomor 30. Setiap hari Abbas menabung di sebuah koperasi sebesar Rp1.500. Setelah 24 hari, Abbas mengambil uang tabungan sebesar Y rupiah. Jumlah tabungan Abbas sekarang adalah titik-titik. Berarti jumlah tabungan Abbas 24 dikali 1.500 kemudian dikurangi Y. 24 dikali 1.500 hasilnya 36.000. Kemudian dikurangi Y. Maka jawabannya Rp36.000 dikurangi Y yaitu yang D. Selanjutnya untuk soal nomor 31 sampai dengan 35 ini bagian yang B, uraikanlah jawaban yang benar. Soal nomor 31, tentukan nilai X dari persamaan 8 pangkat 3X dikurangi 2 sama dengan 1/8 pangkat X ditambah 14. Ini adalah
soal pada materi bab yang pertama yaitu bilang berpangkat. Berarti 8 pangkat 3x dikurangi 2 sama dengan 1/8 pangkat x ditambah 4. Perhatikan 1/8 ini sama dengan 8 pangkat negatif 1. Kemudian dipangkatkan lagi x ditambah 14. Ini sama dengan 8 pangkat negatif 1 dikali x berarti negatif x. Negatif 1 dikalikan 14 berarti negatif 14. Perhatikan basisnya sudah sama ruas kiri dengan ruas kanan. Yaitu 8. Maka 3x dikurangi 2 sama dengan negatif x dikurangi 14. Maka 3x ditambah x berarti 4x sama dengan negatif 14 ditambah 2 berarti negatif 12. Maka nilai x-nya negatif 12 dibagi 4 yaitu negatif 3. Selanjutnya soal nomor 32. Ini materi bab yang kedua yaitu teorema Pitagoras. Sebuah lahan berbentuk trapesium dengan ukuran seperti pada gambar berikut. Sekeliling lahan tersebut akan dibatasi dengan pagar tembok. Jika biaya pembuatan pagar adalah Rp550.000 per meter, tentukan biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan pagar tersebut. Maka yang harus kita cari adalah keliling. Perhatikan pada gambar. Sisi atas, sisi sebelah kiri sama sisi bawah itu udah diketahui. Yang belum adalah sisi yang miring. Perhatikan pada sisi bawah, di sini ada 19 cm. Berarti 19 cm itu kita tarik garis putus-putus, maka di sininya 14 cm ditambah 5 cm. Misalkan sisi yang miring ini kita simbolkan dengan X. Maka X sama dengan akar dari sisi tegaknya yaitu 12 kuadrat ditambah sisi horizontalnya 5 kuadrat yaitu akar dari 144 ditambah 25 yaitu akar dari 169 yaitu 13. Satuannya meter. X-nya udah kita ketahui 13 meter. Maka keliling berarti 19 sisi yang bawah ditambah sisi miring 13 tambah sisi yang atas 14 tambah sisi yang sebelah kiri 12 yaitu hasilnya 58 cm. Kelilingnya 58 cm. Maka biaya yang dibutuhkan adalah keliling dikali dengan harga per meternya yaitu 550.000. Berarti 58 dikali 550.000. Hasilnya 31.900.000. Maka biaya yang dibutuhkan sebesar Rp31.900.000. Selanjutnya soal nomor 33. Suatu lampu digantung pada atap sehingga jarak kedua ujung talinya 20 cm. Jika sudut ALB sama dengan 90 derajat, hitunglah panjang AL. Untuk mempermudah kita buat dalam bentuk gambar. Sudut ALB berarti sudut siku-siku 90 derajat. Panjang AB-nya 20 cm. Yang dipanjang panjang AL. Panjang AL ini sama dengan panjang BL. Karena ini berbentuk segitiga siku-siku, maka AB sama dengan akar AL kuadrat ditambah BL kuadrat. Itu atau sama dengan AL kuadrat ditambah AL kuadrat. Maka AB sama dengan akar dari 2 dikali AL kuadrat. Perhatikan, panjang AB 20 sama dengan akar dari 2 dikali AL kuadrat. Maka ini sama dengan 20 sama dengan AL dikali dengan akar 2. Maka panjang AL itu 20 dibagi dengan akar 2. Kita akan rasionalkan penyebutnya. Maka kita kali dengan akar 2 per akar 2. 20 dikalikan akar 2 berarti 20 akar 2. Akar 2 dikali akar 2 hasilnya 2. Kemudian 20 dibagi 2 hasilnya 10 dikali akar 2. Maka 10 akar 2. Satuannya sama dengan cm. Maka panjang AL ini 10 akar 2 cm. Selanjutnya soal nomor 34. Jumlah dua bilangan berurutan sama dengan 73. Bilangan pertamanya adalah titik-titik. Berarti misalkan bilangan pertamanya N. Maka bilangan yang selanjutnya N ditambah 1 karena berurutan sama dengan 73. Maka 2N ditambah 1 sama dengan 73. Maka 2N sama dengan 73 dikurangi 1, 72. N sama dengan 36. Maka bilangan pertamanya yaitu nilainya N yaitu 36. Selanjutnya soal nomor 35.
Umur ayah sekarang 5 kali umur Bima atau 36 tahun lebih tua dari umur Bima. Umur Bima sekarang adalah titik-titik. Misalkan X sama dengan umur Bima, maka umur ayah itu sama dengan 5 dikali umur Bima, berarti 5 dikali dengan X. Atau 36 tahun lebih tua dari umur Bima, berarti X ditambah 36. 5X dikurangi dengan X sama dengan 4X sama dengan 36, sehingga X-nya 36 dibagi 4 yaitu 9. Maka umur Bima sekarang adalah 9 tahun. Demikianlah video pembahasan latihan soal UAS kelas 8 semester yang pertama. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.